wabarakatuh. Lagi kurang mentang-mentang hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tempat saya ini semangat pagi gitu ya. Jadi inilah kami ibu-ibu pengajian. Saya enggak. Oke, dia ibu-ibu kesebelasan. Baik, pagi ini kita ketemu lagi di acara Ruang Edukasi di podcast Ruang Ngobrol. Masih bersama kami Bu Cantik, bukan ya? Beda banget. Oh, bedanya yang mana nih? Tapi emang wanita kan selalu terlihat cantik ya. Oke, kita dua yang cantik. Iya, ada saya Prilly dan Aulia. Iya, dan hari ini Sabtu tanggal 5. Ayo. Kelamaan di rumah ya. Lama di rumah dia, nggak sekolah-sekolah di 5 September. Dan untuk 5 September ini kita akan mengajak Sobat Edu ngobrol tentang ABK ya, anak berkebutuhan khusus seperti dia. Astagfirullah, Mama. Lihat Mama. Butuhnya khusus kuota internet. Benar. Oke. Iya, lihat, bisa dikenalkan siapa tamu kita pagi ini yang cantik-cantik Ya, langsung aja, jangan saya memperkenalkan. Ada kakak yang cantik yang Kakak ya, Kakak. Ya dong, masih muda nih. Kami Prilly, iya Ibu. Oh gitu ya? Ya, Oke. dari kakak kita yang cantik dulu yang sebelah sini yang berkerudung coklat, silahkan Kak. Hai, nama saya Oriana Tamara. Saya seorang guru pembimbing khusus di salah satu SD di Sangatta. Nah, lanjut kakak yang di sebelah ungu. Halo, saya Anggita, seorang guru pendamping khusus, pembimbing khusus juga di Sangatta. Oke. Panggilannya siapa Kak? Saya bisa dipanggil Ori karena masih Ori juga. Masih original. Masih original ya. Mas Ori, beliau bernama panggilannya. Jadi saya panggilnya apa? Ibu atau Kak ya? Kakak aja. Kalau di luar Kak aja. Oke, Kak Ori ini panggilannya Kak Ori, sorry Iya. Pak. Kalau Kak Anggi. Kak Andi. Tadi saya mendengar kalian menyebut diri kalian sebagai guru pembimbing khusus. Itu apa bedanya dengan guru BK? Guru BK kalau Saya baru dengar istilah itu. Kalau dari SD sampai sekarang saya dengar guru BK. Nah, itu apa bedanya? kalau di guru BK sendiri kan bimbingan konseling ya, kan akan konseling masalah-masalah siswa yang Bisa agak kenceng nggak semangat? oke. Udah di Oh iya. udah di copy Kurang kayaknya Kak. Oke, biasanya halus ya sebenarnya. Padahal biasanya kayak gimana gitu di luar Oke, harus banget. kalau guru BK. bimbingan konseling itu kan dia biasanya memfasilitasi anak-anak yang misalnya bermasalah kah, atau misalnya mau konseling sesuatu punya masalah, atau misalnya di bimbingan karirnya di Iya. sekolah. Kalau misalnya di kami guru pembimbing khusus sendiri itu pendamping anak berkebutuhan khusus, jadi lebih khusus ke anak-anak yang punya kekhususan di sekolah. jadi kalau BK itu lebih umum ya dan Ya. tidak terlalu dalam kayaknya ya. Ya. Oh, jadi baru tahu saya. Soalnya selama saya dari zaman saya sekolah sampai sekarang itu mendengarnya guru BK dan ini ada istilah GPK, guru pembimbing khusus. Saya termasuk GBK, guru berkebutuhan khusus ya. Khususnya Khusus banget. Saya ABK, Chris Prilly. GBK nggak bisa nyambung gitu. Oke, jadi itu. Jadi kita tahu sekarang bedanya antara guru BK dan GPK. Jadi kalau GPK memang dikhususkan untuk anak yang berkebutuhan khusus sesuai dengan tema kita pagi ini. Ya. Menurut Lia, apa itu pernah dengar istilah ABK pasti ya? ABK itu seperti apa? Kamu kan anak sekolah nih, ada teman pasti dulu waktu SD atau SMP seperti itu? Iya, ada dulu pas saya SD. Namanya, boleh sebut nama nggak? Enggak jarang. Jangan ya, maaf. Namanya Mawar, sebut Iya. saja Mawar ya. Cowok. Oh ya. Dia ini iya berkebutuhan khusus, cuma saya lupa waktu itu di SD saya itu ada gurunya atau enggak. Cuma seingat saya ada ruangannya khusus untuk Istilahnya pull out ya? Iya. Kalau sebenarnya yang benar itu adalah ruang sumber. Oh, gitu. Tapi istilahnya ruang sumber. karena tindakannya itu pull out, jadi kan ditarik keluar. Iya, pull out jadi itu keluar. jadi masuknya ruang sumber. iya ke ruang sumber. Jadi biasanya guru-guru itu biar lebih mudah atau familiar, biasanya itu ruang pull out nyebutnya kalau di tempat kami itu seperti itu. Iya benar, oke. Oh pernah gitu ya? Itu Itu tuh- kayak mana waktu itu, Li? Temennya? Kalau saya sih bukan tipe orang yang saya punya teman, ya udah saya berteman sama siapa aja, mau dia bagaimana kondisinya, udah saya berteman. Maksud saya kondisinya dia tuh seperti apa? Kondisinya dia tuh ya udah seperti berkebutuhan khusus seperti umumnya. Dia tuh lebih kayak apa ya nyebutnya, saya takut salah ngomong gitu. Apa namanya sih ya? Aduh nanti dibetulin ya kalau Iya. saya maaf ya kalau salah ya. Ada ahlinya. Apa ya waktu itu guru saya nyebutnya iya dia autis katanya, dia autis. Nah cuma
ya kita belajar nih, tiba-tiba dia teriak-teriak, yang kayak gitu-gitu, jadi kami kaget kan. Nah teman-temannya pada ngetawain, kalau saya nggak kayak, Bu dia kenapa Bu, atau malah pernah apa ya, dia jatuh terus dia nangis, kita ayo masuk, dia malah ngamuk, jadinya dia ngamuk, terus akhirnya udah kita panggil guru. Di situ tuh teman-teman yang nggak ngerti tuh pasti ketawain, lebih kayak apa ya, kayak lebih ke bully ya jatuhnya ya kan. Perundungan Iya. Sama dulu saya juga gitu, pernah mengajar anak kelas 1 SD. Nah saya ini dari guru umum ya, bahasa Inggris, kemudian dihadapkan di kelas saya ada satu anak autism dulu, memang ada shadow-nya, bahkan hampir sama dengan temennya lihat. Jadi ketika dia dalam kondisi tidak nyaman, dia berteriak tidak gitu, dan dia nggak bisa fokus memang lihatnya kesana kemari. Jadi saya pun ngomongnya harus pelan-pelan ini. Misalnya Lia, enggak contoh, enggak usah sebut nama saya. Lia, Ya itu nggak boleh loh, namanya diskriminasi. Berarti saya didiskriminasi. Jadi sebenarnya ya Miss ya, kalau misalnya untuk anak berkebutuhan khusus, kita pun harus jadi masyarakat yang inklusif. Inklusif itu kan artinya kan berbeda ya, berbeda. Kita tuh manusia unik gitu loh. Semua orang tuh kan punya karakteristik sendiri. Kalau misalnya saya nyebut Miss Prilly, si gendut, kan nggak mau kan, pasti kayak gitu. Bisa kan nggak boleh seperti itu kan, karena setiap manusia itu unik, punya potensi dan punya kekurangannya masing-masing kayak gitu. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Teman saya itu terkhusus ya. ini merasa nih. Oke. Iya, jadi kemudian waktu saya pengalaman itu memang agak kesusahan jujur saya, tapi untungnya ada shadow, tapi dari situ saya belajar cara berkomunikasinya bagaimana, menatap matanya dia. Tapi ada satu hal yang memang kelebihan, tulisannya bagus banget dan dia pinter. Dia bisa mengikuti pelajaran, nilainya selalu bagus walaupun dengan kondisi dia seperti itu. Malah yang anak normal ada yang pasti tertinggal dari dia. Nah itu saya melihat, ini anak ABK tapi punya kemampuan memang kalau memang di-treat secara khusus ya. Nah, ngomong-ngomong soal ABK, sebenarnya apa sih pengertian dari ABK? Jadi batasannya, apakah seorang divonis ABK anak ini apabila ada legalitas atau surat keterangan dari dokter? Kan kita nggak boleh sembarangan melabeli, oh kamu ABK, saya GBK. Nah itu dasarnya seperti apa sebenarnya? Ketika anak dinyatakan ABK di sekolah khusus umum ya. Ini kita sobat Edu, kita membicarakan ABK di sekolah umum ya, atau disebut inklusi. Iya, di sekolah inklusif. Oke, baik, itu pertanyaan pertama kami. Anak ABK dinyatakan dengan legalitas atau surat keterangan atau bagaimana dinyatakan seperti itu? Oke, saya jawab dulu ya. Oke, boleh. Oke, kalau untuk dari saya sendiri, untuk ABK itu sebenarnya seorang peserta didik yang dia itu punya keterbatasan atau kesulitan dalam proses pembelajarannya karena punya kelainan di fisik, mental, sosial, emosi. Kemudian ada pula yang dia itu punya bakat khusus kayak gitu. Jadi tidak hanya terbatas hanya pada anak-anak yang kurang, tapi anak-anak yang misal cerdas istimewa. Dan secara luas sebenarnya anak berkebutuhan khusus juga itu tidak terbatas pada anak-anak yang kurang atau lebih seperti itu, tapi seperti anak-anak misal korban pemerkosaan, kemudian korban bencana, HIV, kemudian terus dia korban kekerasan rumah tangga, itu juga bisa disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Tapi memang kalau di ilmuwan kami seperti ada dua, jadi ada yang temporer, ada yang permanen. Kalau yang permanen itu yang seperti anak tunarungu, tunawi, netra kayak itu gitu. Termasuk anak ABK ya? Iya, tapi memang bukan disebut anak cacat, itu beda lagi ya? Tidak, kita menggunakan anak berkebutuhan khusus yang lebih enak juga gitu kan Miss, karena setiap anak berkebutuhan khusus itu belum tentu disabilitas, tapi yang disabilitas itu pasti butuh perlakuan khusus butuh kebutuhan penanganan khusus ya, kayak gitu. Kayak misalnya tuh anak tunagrahita, dia itu pasti akan butuh sesuai kompensatorisnya. Misalnya kalau anak tunagrahita tuh butuh kemandirian, ya kemandirian untuk dia yang intelektualnya, bukan intelektual. Kalau yang fisik tuh daksa. Oh iya, tunadaksa kayak gitu. Kemudian kalau netra dia itu butuh kayak huruf braille, terus OM, orientasi mobilitas. Kemudian kalau untuk tunarungu kayak gitu dia butuh bina persepsi bunyi dan irama kayak gitu. Hal seperti itu. Saya juga jadi tahu. Pernah baca nih, kan kalau untuk yang disabilitas tuh ada istilahnya tunarungu, tunawicara. Nah, saya tuh pernah buka di YouTube, dia nih video klip itu, ini dia
susah Tunarungu ngomong. bicara. Ya, tunawicara. Di kolom komennya tuh, comment sectionnya tuh dibilang, oh iya tunawicara. Bicara. Terus ada yang balas, kami lebih suka disebutnya teman Tuli. teman tuli, teman kayak gitu. Itu tuh kenapa kita padahal menyebutnya udah yang istilah, maksudnya istilah lebih sopan aja tunawicara. Mereka lebih suka kayak, ini disebut Teman-teman. Ya karena Ya karena nggak bisa mendengar Iya. nangis. Karena kalau kadang yang seperti itu tuh yang masih saat ini belum jadi klop tuh kayak misalnya bahasa isyarat gitu loh. Kan ada dua tuh, Bisindo dan CB. CB itu sistem isyarat bahasa Indonesia. Itu yang baku, ada kamusnya tebel banget. Itu saya juga belum terlalu hafal, tapi kalau huruf-hurufnya insya Allah hafal. Kemudian kalau yang Bisindo itu lebih ke bahasa ibu, itu lebih singkat sih, lebih bisa dimengerti. Kalau misalnya CB itu kalau misalnya memberi itu harus ada memberi, misal seperti itu. Kalau misalnya kalau yang Bisindo itu beri aja kayak gitu, lebih mudah gitu loh. Dan teman-teman tuli itu lebih seneng pakai Bisindo sebenarnya. Saya tuh pernah cover juga lagu sama teman-teman saya yang pakai CB, pakai bahasa CB gitu. Karena memang tutorialnya banyaknya juga memang CB gitu. Kalau Bisindo itu biasanya di satu daerah itu juga beda-beda kayak gitu. Karena memang lebih ke bahasa ibu kan kayak gitu. Misal di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ada nih misalnya isyarat yang beda tapi sebenarnya artinya sama kayak gitu. Kalau yang CB itu kan biasanya di TV-TV berita itu kan ada yang bawah tuh. Nah, itu kan itu translate di CB, sistem isyarat bahasa Indonesia di situ. Kalau saya sih belum terlalu bisa banget. Tapi ada sedikit bisa bahasa isyarat. Bisa. Apa contohnya? I love you, boleh dong. I love you. Oh, gitu Jadi aja? ini I love you. Oh, gini ya? Iya. Kayak metal ya? I love you. Ini Jadi gimana? I love you. I love you gitu aja. Oh gini, I love you. Nah, Gak usah gitu juga ibu. Saya ke sekolah gitu aja. Dikira metal ya. suaranya nggak ngerti. Bro. Yang kamu bilang nggak ngerti nanti. Gak ngerti, gak berbalas nanti. Iya, aduh. Sakit ya. Gitu. Malah dia ngejawab, loh kok anak berkebutuhan khusus? Astagfirullahaladzim. Baik, lanjut. Jadi tadi gimana nih Jadi- tentang anak dinyatakan ABK? Oke, kalau tentang anak dinyatakan ABK sebenarnya sesuai kebutuhan kalau menurut kami ya Bu Anggi ya. Karena kalau misalnya gini, maaf, ketika di sekolah itu anak itu terlahir kakinya satu aja, itu kan sudah kelihatan. Kalau misalnya dia Fisik ya? secara Ya. fisik dia kan butuh apa tuh aksesibilitas gitu ya. Itu nggak usah kita harus ke dokter untuk ini anak ini tunadaksa atau apa. Tapi kalau misalnya kayak autis, kemudian seperti tunagrahita, itu kita butuh misalnya diagnosa Disleksia kayak gitu? bisa itu kan kita kalau guru sendiri itu tidak berhak untuk menentukan diagnosa ini sakit itu. apa kan nggak boleh. Maaf, tidak. Oke, kita garis besar nih. Heeh. Kita garis bawah, bukan garis besar. Guru tidak boleh mendiagnosa seorang anak gitu. Yang boleh hanya kita itu mengidentifikasi dan assessment. Anak ini tuh kurangnya Nah. di mana sih, butuhnya di mana sih. Yang boleh apa Gitu. tadi? Identifikasi assessment. Identifikasi dan assessment yang dilakukan oleh guru. Oleh guru. Jadi Spesiali guru pendamping khusus tuh bolehnya identifikasi dan asesmen aja. Ah, Tapi ah. kalau untuk diagnosa itu dilakukan oleh ahlinya, dokter begitu. atau psikolog. Oh, sesuai kebutuhan sih Miss sebenarnya. Kalau misalnya pun seperti ini, kalau misalnya ada anak tunagrahita, kita kan mau tahu oh anak ini waktu kita identifikasi. Jadi saya jelaskan dulu, untuk identifikasi itu tidak hanya terbatas pada guru pembimbing khusus, tapi bisa juga diidentifikasi oleh wali kelas, guru, kemudian orang tuanya sendiri pun bisa kayak gitu. Misal nih, oh kok saya ada curiga ya anak saya kok ada beberapa hal yang dia belum mencapai ya di usia segini, atau perilakunya kok beda ya, itu bisa kayak gitu. Kemudian nanti dari penjaringan itu kita konsul lagi ke yang ahli. Misal nih dia tunagrahita ya Miss, anak ini kok nggak ngerti ya, misal nih ya Miss, bentuk udah bertahun-tahun umur segini kok belum bisa ya. Nah, konsullah ke psikolog misal, untuk menentukan ini berapa sih kira-kira anak ini ada di tunagrahita apa, ringan kah, sedang atau berat. Itu tunagrahita bisa. itu lambat ya? Bukan, ya lambat itu ada lamban belajar tuh ada. Oh, beda lagi. Beda lagi. Kalau tunagrahita itu di bawahnya. Oh, gitu. IQ di bawah 70 kayak gitu. Oh, Itu masuk iya, iya. tunagrahita kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang sudah terlihat, misal nih ya, anak ini tunanetra, udah kelihatan tunanetra nih, apakah kita butuh psikolog untuk menentukan itu? Nggak usah, karena ya memang udah kelihatan tahu. Kalau itu tunanetra, kalau untuk menentukan diagnosa saja ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya si tunanetra ini butuh nanti istilahnya
pengobatan tentang matanya, atau oh kira-kira dia masih bisa seberapa atau cahaya apa yang bisa terlihat kayak gitu, kita butuh dokter yang lebih ahli itu bisa sesuai kebutuhan sebenarnya gitu. Jadi paham ya. Seru sih. Saya pernah mendengar memang dulu dalam keseharian mengajar juga, yaitu ada pro dan kontra gitu. Oh anak ini nggak boleh guru memvonis seperti ini kecuali memang ada, yaitu tadi mungkin ada surat atau keputusan gitu ya dari yang ahlinya. gitu. Kalau memang dari guru sendiri biasanya kebetulan saya dan Bu Anggi ini satu tempat ngajar. Kalau saya dan Bu Anggi ini melakukan identifikasi dulu. Jadi kita punya apa tuh namanya instrumen ya Bu, instrumen yang sudah baku. Jadi Bu, nah saya panggilnya biasanya Dek. Jadi kita tuh punya instrumen yang sudah baku gitu. Oh kira-kira anak ini kecenderungannya di apa sih kayak gitu. Terus kemudian setelah itu kita ada assessment. Oh nanti kira-kira anak ini iya nggak sih kayak gitu. Kemudian kalau untuk menentukan diagnosa biasanya kita rekomendasikan ya Bu Anggi ke psikolog. Biasanya kalau di sekolahan kami itu kan yang kayak lamban belajar, tunagrahita, banyaknya sih seperti itu. Kalau untuk tunanetra sih belum ada ya Bu Anggi. Itu. Kalau misal tunarungu ada ya Bu Anggi, tapi ringan ya kalau di tempat kita itu. Tuh. Jadi kita identifikasi dulu Miss, identifikasi assessment. Kalau misalnya memang diperlukan rekomendasi ke ahlinya, nanti kita rekomendasikan untuk pemeriksaan ke psikolog misalkan. Oke. Nah, sebelum kita ke psikolog, sebenarnya kita ada case conference gitu. Case conference tuh bahas kasus yang sudah kita lihat, kita bahas itu sampai apa, misalnya itu gini. dengan orang tua si anak atau gimana? Case conference Biasanya kami lakukan itu dewan dengan guru sama kepala sekolah. Baiknya sebenarnya orang tua itu juga dipanggil, tapi untuk saat ini memang kita masih di tahap itu dulu ya Bu Anggi, guru, kepala sekolah, baru nanti orang tuanya kita panggil sendiri kayak gitu. Yang agak susah itu gini Miss, kalau misalnya ada orang tua yang nggak terima. Betul, itu baru saja mau tercetus dari mulut saya, karena kadang ada orang tua, itu pernah saya alamin juga gitu loh. Ada orang tua yang tidak menerima ketika anaknya diputuskan seperti ini, dan yang memutuskan memang dokter, cuma dia waktu itu sebenarnya kami menganjurkan coba dimasukkan di sekolah yang khusus dia, karena dia punya potensi. Karena kalau kami tidak punya tenaga khusus atau ahli di bidang itu, anak ini memang punya berbeda dengan temennya, tapi bukan berarti terabaikan. Pasti ada potensi. Nah, yang bisa menemukan potensi mungkin ya guru seperti ibu-ibu ini GPK, karena kami guru. Nah, itu memang pernah. Nah, itu gimana tuh selama ini? Itu mungkin salah satu, ada suka dan duka tuh dukanya ya. Ketika orang tua tidak terima anaknya dinyatakan seperti ini. Ada kasus seperti itu? Oh juga, banyak, ya? banyak banget. Jadi tuh selama kita, kebetulan saya di sekolahan yang saat ini tuh baru 1,5 tahun. Jadi agak kaget juga ketika orang tua tuh udah mukanya kan kelihatan tuh ya. Misalnya kita panggil, kita sampaikan. Kan kita biasanya nyampaikannya tuh kadang sama kepala sekolah, ada juga wali kelasnya, kita sampaikan anaknya seperti ini, bagaimana kalau direkomendasikan kepada yang lebih ahli, karena memang dari kemampuannya tuh memang jauh sekali seperti itu. Memang ada yang baik Bu, nanti kita coba, tapi ada juga yang misalnya anak saya tuh nggak apa-apa, nggak terima, karena memang sebenarnya edukasi anak berkebutuhan khusus sendiri itu penting banget ya Bu Anggi. Untuk ke orang tua. Ya, untuk Seperti kemarin itu kan tua. kita kelas 1 lagi ada assessment ya Miss ya. Itu kemarin orang tua udah nanya gini, "Ibu, apakah anak saya ini anak berkebutuhan khusus kok di assessment gitu? Apakah assessment ini ditujukan untuk anak berkebutuhan khusus?" Jadi orang tua mengira kita sudah takut mendiagnosa duluan ya, gitu, padahal beta, enggak. Oh, sorry maaf. Assessment hanya dilakukan untuk beberapa anak yang dianggap kebutuhan khusus atau untuk semua? Enggak, Kalau di awal gitu untuk anak di kelas kecil ya, berarti kelas 1 itu gimana? Kalau program dari kami kemarin itu sebelum ada assessment tuh ada identifikasi. Jadi kalau identifikasi itu lebih ke penjaringan, kalau assessment itu penyaringan. Jadi kayak lebih dalam lagi gitu. Jadi karena pandemi ya kemarin itu kita lakukan identifikasi secara online. Jadi pakai Google Form. Jadi orang tua ngisi, ada data anak, ada riwayat dan sebagainya. Ada ketidakjujuran pasti dari orang. Pasti yang seperti itu karena karena itu karena ada ketakutan dulu anak saya tuh mau diapain kayak gitu Miss. Sebenarnya yang dilakukan sekolah itu justru untuk membantu. Karena tujuannya kita itu bukan untuk mencari anak-anak yang bermasalah terus ini bagaimana mereka diberikan
perlakuan khusus sesuai kebutuhan mereka supaya terarah maksudnya. agar sampai kita ketahuan dia seperti ini kita perlakukan seperti anak normal, nggak nyampe nanti kasihan dia juga kan. Agar betul. Potensinya yang dia punya itu bisa bisa keluar gitu. kayak gitu. Bukan berarti kita mau judge anak ini anak Anda seperti itu tuh enggak kayak gitu. Tuh deh. Seru ya. Seru. Tapi seru. Saya jadi ingat film yang pernah saya tonton apa My Idiot Brother. Itu sempat nangis juga saya nonton, itu kan tentang ABK ya, kakaknya bagian My Idiot Brother. Yang yang masih jadi PR besar itu ketik penerimaan sih. Menurut saya itu yang sampai saat itu tuh sampai saat ini tuh masih susah. Penerimaan itu nggak hanya dari anak-anak sendiri, teman-temannya, tapi jadi guru. Nah, itu yang jadi tantangan terbesar sampai saat ini masih jadi PR ya Bu Anggi, karena membentuk masyarakat inklusif, menerima keberagaman, menerima keberbedaan itu nggak gampang gitu. Apalagi ketika sekolah kita tuh besar kayak gitu, banyak anak kayak gitu. Ketika misal ya anak itu kelihatan berbeda sedikit aja, kita tuh langsung kayak kok nggak bisa sih, langsung menilai anak ini kok nggak bisa kayak gitu. Padahal kenapa dia nggak bisa? Yang harus dicari itu loh. Misal, jadi iya betul. Misal ada anak nih, kok dia itu kemarin tuh kita habis nemuin ya Bu Anggi. Misal anak ini tuh nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Nah ini tuh kenapa? Ngomong ya Anda. Saya dong. She is good at English. Oh ya. Kelihatan. Jadi harus cari treatnya gimana juga gitu. Kalau untuk anak ABK sendiri tuh memang harus dari orang tua, harus dari sekolah, itu bersinergi bareng-bareng kayak gitu. Nggak bisa kalau dari sekolah saja. Dan itu yang ngurusi cuman GPK-nya. Ya itu nggak bisa Miss. Karena itu itulah kita harus membentuk masyarakat yang inklusif. Aksesibilitasnya harus terpenuhi kayak gitu. Pengertian inklusi sebenarnya apa? Inklusi sekolah itu dikatakan inklusi apabila titik-titik. Apabila menerima seluruh potensi anak yang ada di dalamnya. Inklusi itu berarti hanya memang istilah inklusi di sekolah umum inklusif, ya? Iya. Inklusif. Iya. Pendidikan inklusif. Jadi kan tadi saya sebutkan untuk ABK itu tidak terbatas pada anak-anak yang disabilitas saja. Ketika dia butuh layanan khusus, jadi kayak misalnya korban pemerkosaan, dia kan tuh nggak butuh pendidikan khusus, tapi butuh layanan khusus kayak gitu. Itu healing trauma kayak gitu ya. ya. Itu bisa sekolah di lebih sekolahnya kayak di tempat kita di inklusif kayak itu. Nah, permasalahannya ini kadang mulutnya orang-orang ini dia sudah tahu nih si A nya sebenarnya korban pemerkosaan, sudah tahu begitu, dikira nih orangnya nggak denger, masih aja diomongin kamu netizen. Ya itu susah ya. Makanya kalau dari kita sendiri harus bisa membentuk ya, saling menghargai. Itu yang penting. Itu yang pendidikan karakter yang harus banget ditanamkan dari kecil tuh seperti itu, dari saling menghargai, kemudian sense of empathy. Ya, tuh kayak gitu. Terus kita tuh unik gitu loh, pribadi kita tuh nggak bisa disamain dengan satu dan yang lain kan, kayak tapi gitu. membentuk itu susah sih. Ya, tuh yang membentuk itu yang Dan kita jangan berfokus pada kekurangan, tapi fokuslah pada kelebihan. Ya, betul sekali. Bukan kelebihan lihat kamu. Bukan kelebihan ada di ya. Cuma kadang tuh kalau misalnya kita seandainya pikiran anak-anak SMA lah, kan ada yang sudah dewasa, ada yang pikirannya masih belum bisa berkembang sejauh itu. Kalau yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar, bisa berpikir enak aja ya. Iya, enak aja kita ajak ngobrol gini. Cuma masalahnya yang masih belum bisa menghargai perbedaan, yang masih belum istilahnya tuh mereka tuh contoh Bapak itu di rumah siapa itu semisal nih saya melakukan hal yang berbeda, kalau mama saya bilang nanti silakan ditanyakan, saya tuh orangnya percaya diri. Alhamdulillah saya diberikan. Ditanyain ke siapa? Kelebihan dari saya TK. Terus ya udah, karena saya percaya diri, saya nggak terlalu peduli sama omongan orang yang omong saya di belakang. Saya cuek gitu ya. Saya cuek banget, saya nggak pernah tahu orang ternyata ada ngomong saya buat cuek, nanti nangis. Nah itu kalau tahu. Iya itu biasanya gitu. Cuma yang saya bingung tuh kayak ya udah, saya emang begini adanya, fisik saya begini, tapi alhamdulillahnya saya percaya diri, saya bisa maju daripada anda cuma bisa ngomong di belakang tapi anda tidak pernah curhat ya. Ya jadi kayak misalnya pun jangan
mikirin kekurangan kita ya, maksudnya nggak cantik, cari yang lain yang bisa Nah, menunjukkan itu juga penting juga ya Bu Anggi, kalau kita misalnya jadi sebagai orang tua tuh ya, kita punya anak berkebutuhan khusus. Nah, jangan kita hanya berfokus pada kekurangannya saja, tapi berfokus pada kelebihannya. Oh, kira-kira anak saya tuh hebat di apa? Ada tuh salah satu murid saya, dia tuh tunarungu, tapi dia tuh bagus banget di menggambar. Jadi diasah terus itu gambarnya kayak gitu. Jadi dia akhirnya apa? Ya dia bisa sampai mana-mana lomba menang. Kelas berapa itu kalau boleh tahu? Mungkin sekarang kelas 5 ya. Kelas 5. Dulu murid di Jawa. Oh, di Jawa ya. Oh. Tapi Kak, saya mau nanya ini. Kalau soal apa ya? Kan kita bahas tentang berkebutuhan khusus nih. Itu ada yang disabilitas dan yang kayak autism gitu. Nah, kalau misalnya nih orang normal, itu ada nggak potensi dia menjadi autism karena pengaruh dari lingkungannya nih? Karena misalnya nih kayak saya, seandainya saya nggak orangnya nggak cuek, saya terlalu peduli sama orang, saya dengerin nih ocehan orang kayak Terus jadi autis gitu? ya enggak, bukan itunya. Karena kan ada pengaruh mental kan, tadi kan ada bilang ada mental, psikologi dan lain-lain. Saya terlalu dengar, terus saya depresi, saya ngedown, saya gini-gini, terus akhirnya saya yang awalnya ceria, saya yang Jadi awalnya pemulung. jadi pemulung. Lebih ke anu aja sih ya. Pemurung. Pemurung gitu. Nah, bukan ke autis sih. Kalau autis itu Iya, kan itu salah satu contoh tadi. Iya, Iya. itu kan kalau misalnya Anda jadi depresi, Anda jadi badan masalah mental. Jadi Iya. itu harus yang harus di healing gitu. Nah, kan. soulnya, Iya. Tapi jiwanya itu berarti tetap iya. berkebutuhan khusus, tapi lebih ke healing soul healing. Kalau ngomong di sekolah yang seperti itu bisa aja, tapi yang masuknya mungkin nanti ABK-nya yang temporer, yang sementara itu bukan yang ABK yang disabilitas itu enggak. Bukan langsung dia autis itu Enggak. Iya. Terus teman-temannya kamu berkebutuhan khusus ya? Enggak. Terus ada teman-teman di mulut. Kalau misalnya di sekolah inklusi itu lebih baik kita itu tidak usah membedakan mana ini anak berkebutuhan khusus ya, ini enggak, karena sekolah inklusi itu menerima semua potensi, semua keberagaman. Ya sudah, memang adanya seperti itu, memang kita beragam di sekolah itu. Nah, yang paling terpenting adalah bukan anak ini tuh kenapa, tapi apa yang bisa kita berikan sesuai dengan kebutuhan dia. Oke, ya. Nah, Sip. kita lebih sekolah inklusif tuh lebih seperti itu. Jadi Iya. ketika orang itu anak ini kenapa sih, nggak usah kita mikirin ke itu juga. Kemarin tuh saya dapat penyegaran ya, istilahnya kalau kita di sekolah inklusi, kita tuh nggak usah nyampaikan ke orang tua kalau misalnya kita tuh sekolah yang menerima ini tuh nggak usah, tapi kita menerima semua anak dengan berbagai potensi, berbagai keunikan. Seperti itu yang tuh lebih penting disampaikan. Iya. Karena ya kita memang individu itu unik kayak gitu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Beda-beda. Kita nih berlima sama si Yopi ya. Nanti punya kekurangan dan kelebihan Yeah. masing-masing gitu ya. Oke. Iya, kamu ngapa sih jangan? Oke, itu pertanyaan pertama udah terjawab ya. Jadi semuanya harus melalui identifikasi, kemudian assessment, itu bisa dilakukan guru, pihak sekolah, tetapi diagnose harus dilakukan ahli atau dokter ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan juga melabeli anak seperti itu. Oke, itu pertanyaan pertama udah terjawab ya. Jadi istilahnya step-stepnya ya, Sobat Edu. Nah, pertanyaan kedua, begitu kita udah dapat anak yang berkebutuhan khusus ya, udah diagnose dari dokter atau ahli. Nah, bagaimana pihak sekolah umum memperlakukan mereka? Karena ini kan di sekolah umum pasti sebagian besar normal, mereka hanya kasuistis saja. Nah, apakah dalam proses pembelajaran itu juga disamakan di satu kelas? Kemudian ya perlakuannya gitu. Karena ya saya pribadi pernah mengajar seperti itu di sebuah kelas dari 30 misalnya 29 secara normal ya, walaupun ada yang lambat belajar memang, tetapi yang ini autism yang dimana perilakunya berbeda, teriak, lari-lari. Nah, dalam satu kelas memang agak ribut, ada orang tua yang akhirnya komplain gitu, nanti anak saya terganggu. Nah, seperti itu bagaimana perlakuan sekolah umum begitu mendapatkan anak berkebutuhan khusus gitu? Siapa dulu nih? Angin dulu deh, kayaknya Angin dulu deh. Ini udah banyak ngomong. Nah, minum kopi dulu. Oke, Sobat Edu, jangan lupa. Sobat Edu, jangan lupa ke ruang mimpi, kita bisa minum kopi le. Kalau saya sukanya hazelnut. Ini apa nih rasanya? Hazelnut juga tapi susu. Ikut. Ih, Brila ngikut. Ini rasa Apa ya, lupa? rasa yang terdalam kayaknya. Ada. Baper jadi ibu nih. Kalau Kak Anggi tadi minum kopi ya, jadi kayak orang tua aja. Memang saya mah udah di luar. Kopi
dalam matang ya. Ya, jadi ngopi-ngopi di ruang mimpi kami tunggu. Oke, silakan siapa yang mau jawab pertanyaan saya? Bagaimana pelayanan sekolah umum kepada anak ABK gitu? Kalau di sekolah kami berdua ya Miss, selama ini sih untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ditempatkan di satu ruang kelas yang sama dengan anak-anak normal. Jadi kami sebagai guru pendamping, guru pembimbing itu masuk mendampingi. Tapi kami juga baru mendapatkan ilmu baru nih kemarin. Biasanya kami mendampingi itu duduk nih sama satu anak yang jadi misalkan istilahnya shadow gitu kalian? Bukan beda Bukan, juga ya, pendampingnya aja. tapi di dalam kelas itu. Tapi Sama banyak guru yang lain tadi ya, Iya, guru betul. regulernya. Oke. Gurunya mengajar biasa, kita mendampingi. Nah, biasanya kami itu mendampingi, misalkan ada satu kelas nih beberapa anak ya. Itu kemarin tuh kita melihat nih, oh anak ini kira-kira masih bisa nih sendiri, anak ini yang lebih bagaimana. Nah, kita tuh biasanya fokus pada satu anak. Ternyata kami tuh baru mendapatkan ilmu baru juga kemarin itu, bahwa seharusnya kita tuh mobile. Jadi di kelas itu jangan terpaku pada satu anak kayak gitu. Yang special need itu. Yes, misalnya ada beberapa anak nih, kita cuman ke A aja, B, C, D itu kita melihat oh bisa nih sendiri misalnya gitu. Nah, itu ternyata tidak sebaiknya seperti itu. Kita mobile aja karena takutnya anak ini nanti merasa intimate. Spesial. Ya, kok aku didampingi sendiri ya. padahal ini Berbeda. Iya. Nah, seperti itu sih. Nanti ketika misalkan dalam proses belajarnya ada anak yang benar-benar tertinggal misalkan seperti itu ya, nah itu boleh kita ambil tindakan ke anak itu sendiri. Misalkan kita bawa dia ke ruang sumber untuk dibimbing sendiri. Ketika gitu. dia tantrum ya istilahnya, benar Nggak nggak harus sih, istilahnya? nggak Nggak harus tantrum. Mungkin untuk beberapa Sesuai kebutuhannya aja, ya. Untuk beberapa Jadi kebutuhan. dia ditarik dulu Yes. ke ruang sumber tadi, istilahnya ruang sumber Iya. ya. Oke. Ya, kita menyebutnya ruang sumber ya, Miss, bukan full out ya. Iya. Harusnya yang benar ruang sumber gitu. Oke, ruang sumber baik. Oh gitu. Jadi disatukan di dalam satu kelas. Oke, kalau di tempat kami sebenarnya kalau itu sendiri Miss, ketika sekolah itu sudah siap bahwa kami itu sekolah inklusif, berarti memang harus membentuk masyarakat inklusif juga. Seperti disampaikan ketika kita ada pertemuan di awal tahun kayak gitu, bahwa kita itu adalah sekolah inklusif, sekolah yang menerima semua perbedaan anak, semua karakteristik anak. Jadi memang harus ada pengertian juga di orang tua kayak gitu, bahwa memang kan anak-anak ini unik ya, salah satunya memang ada yang khusus seperti itu kan gitu. Kemudian yang kedua, kalau untuk sekolah inklusif itu memang ada beberapa pilihan. Ada dia di sekolah inklusif itu ada yang anak berkebutuhan khusus dijadikan satu, ada yang klaster tuh kayak misalnya dalam suatu kelas itu anak yang berkebutuhan khusus disendirikan, misalnya ada mejanya sendiri, Tapi tetap beberapa satu anak kelas tetap maksudnya. satu kelas ada. Kemudian ada yang di pull out, kemudian nanti ada yang di misalnya di pelajaran tertentu dia ikut guru pembimbing khusus nih, atau misalnya dia yang misalnya agak berat gitu, dia dikeluarkan atau ditarik, dikasih di ruangan sendiri, di pelajaran tertentu misal olahraga digabungkan ke teman-temannya yang lain. Tapi kalau yang terbaik sebenarnya itu memang dijadikan satu dengan teman-temannya yang lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk memberikan bagaimana sih pelayanan yang tepat itu sesuai kebutuhan anak, melalui apa? Melalui assessment. Jadi di assessment itu kita tahu apa kekuatan anak, potensi anak itu apa, sudah bisa apa, nggak bisanya di mana, kemudian kebutuhannya apa. Nah itu yang paling penting, dan assessment itu dilakukan tidak hanya sekali dua kali, tapi misal di awal, kemudian pada proses berjalannya, kemudian di akhir. Nah itu akan berkelanjutan terus menerus. Kemudian nanti di akhir tuh dievaluasi lagi. Oh kira-kira yang sudah berhasil yang mana, yang belum mana yang harus ditambah, mana yang harus dibenahi. Gitu. Nah itu proses seperti itu terus akan dilakukan sampai dia lulus dari sekolah itu. Misalnya nih kalau SD berarti sampai kelas 6. Ataukah ya itu melalui proses identifikasi atau assessment yang sustainable atau berkelanjutan, pada sesi ini dia berhenti, dilepas atau bagaimana? Ada. Jadi kita sebutnya kasusnya ditutup ya, case close kayak case gitu. close. Kayak misalnya kayak gini. Jadi di kelas 1 ketika kita sudah identifikasi, kita sudah assessment, kemudian anak ini tuh lamban belajar ternyata. Nah, sudah dibawa ke psikolog nih, dapat keputusan bahwa anak ini lambat belajar. Jadi cara belajarnya harus apa? Pengulangan, harus diulang-ulang, harus terus-menerus kayak gitu. Kemudian pada perjalanannya, seiring berjalannya waktu di kelas 5 nih, anak ini sudah bagus, sudah bisa ngikutin, sudah bisa seperti anak-anak yang lain, sebenarnya tidak berbeda lagi kayak gitu. Kita biasanya case close. Oke, case close nih. Tapi catatan, kalau kita
case close itu tidak berarti kita melepas udah biarin aja itu enggak, kita tetap Masih dipantau. pantau berkala kayak gitu. Dan yang paling penting adalah ketika kita bimbing anak-anak seperti ini tidak hanya dari sekolah tapi orang tua itu. Jadi ada satu pengalaman ya Bu Anggi yang kita sampai home visit ke rumah, kita sampai gitu dah Miss. Pokoknya dari A sampai Z kita tuh harus apa sama anak Karena ini. orang tua tuh ada, udah nih anak saya di sekolah inklusi udah diurusin gitu loh. Ya, ada yang jadi menyerahkan dia atas tangan. bikin Ada. lepas tanggung jawab Iya, gitu ya. gitu. Kan kadang tuh ada memang Padahal sebenarnya gitu di rumah, nyampe rumah tetap ada peran orang tua gitu ya. ya. Dan perlu diingat sekolah Iya. itu kan berapa jam aja kan? Nah, betul. Paling banyak itu kan sebenarnya waktunya di rumah. Dan Gimana? itu tanggung jawab orang tua lagi. Betul sekali. Nah ini garis bawah lagi, garis bawah cetak tebal ya Bahwa meskipun di sekolah sudah ada pelayanan yang bagus dari GPK atau dianggap sekolah inklusi, tetap di rumah orang tua harus melakukan ya itu artinya jangan dilepas ya. Ya, betul sekali. Ada panduannya gitu Karena ya. bagaimanapun anak sangat membutuhkan peran orang tua. Weh, tapi gak curhat kan? Bijak sekali. Atau emang pengalaman? Iya kan, Mamanya nonton gak ini? Oh udah dikomentarin kemarin sama papanya mantap. Weh, dapat apresiasi dong. Iya dong. Uang jajan sama tuh belum. Jangan lupa traktir. Tadi ya. Oke lanjut. Kak, ada Kak, Iya deh, ya. ada nih ya yang saya dari tadi penasaran buat ini pertanyaan selingan aja. Melihat susah dan suka dukanya kakak mengajar apa namanya teman-teman Anak yang BK. ya anak yang berkebutuhan khusus, itu tuh jenjang pendidikannya. Kan dari tadi saya berpikir apakah sama dengan pendidikannya psikolog atau ada khusus sendiri gitu. Untuk kakak berdua ini ya. Oke, kalau kebetulan Kita saya belum ngomongin ya tadi ini. Yang jelas status mereka adalah GPK, guru pembimbing khusus. Saya kok ingatnya GBK aja. Kalau saya guru berkebutuhan khusus. Oke. Nah, tapi latar belakang pendidikan betul. Oke, kalau sebagai GPK itu sebenarnya memang bisa tidak hanya dari kita, dari yang backgroundnya punya berkebutuhan khusus atau kuliah di bidang itu. Oke. Karena memang saat ini pemerintah tuh lagi concern banget di peraturan PP nomor 13 tahun 2020 yang baru aja PP itu. nomor 13. Berisi itu. tentang Itu tentang pelayanan inklusi yang lebih baik kayak gitulah, Oh. Miss. Jadi sekarang ini lagi digalakan banget karena GPK yang istilahnya backgroundnya pendidikan khusus, kebetulan saya kuliah backgroundnya pendidikan luar biasa, PLB gitu, berarti PLB. ya. Kemudian Bu Anggi psikologi. Kemudian karena lulusan yang backgroundnya pendidikan luar biasa itu belum banyak dan belum merata, makanya betul. sedangkan kebutuhan pendidikan itu dimanapun di pelosok Banyak, daerah ya. pun tuh butuh banget kayak gitu kan. Iya, iya. Nah sekarang itu sedang ada pelatihan, jadi pelatihan guru pembimbing khusus bagi non PLB itu ada kurang lebih 5.000 orang itu yang sedang digodok istilahnya gitu, dapat materi, dapat pelatihan secara online ya gitu dari kementerian gitu. Jadi itu salah satu usaha pemerintah yang saat ini bagus banget gitu menurut kami. Saya nggak bisa ikut kemarin karena kalau full kota. Jadi yang daftar ada berapa belas ribu, yang diambil cuma 5.000 aja gitu. Dan ternyata banyak banget yang berminat, itu luar biasa sih. Iya, kita juga senang sih Miss, istilahnya kayak apa ya hal-hal seperti itu tuh penting gitu. Dan catatan juga ketika kita ada anak berkebutuhan khusus tuh bukan berarti itu tanggung jawab dari GPK sendiri, tapi ketika di sekolahan itu ya wali kelas, ya guru kelas, ya guru mata pelajaran itu tanggung jawab bersama. Jangan dikit-dikit gitu loh. bawa ke GPK, dikit-dikit bawa ke BK. atau lapor ini anakmu biasanya Nah, kayak gitu kan. benar. Tapi justru wali kelas itu yang punya peran utama juga gitu, karena dia yang ya dia Setiap istilahnya hari. wali kelas di kelas itu, dan dia yang banyak berhubungan dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua. Oke. Intinya kalau untuk pelayanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu harus bersinergi, semuanya tuh harus betul, ikut gitu, nggak sinergi. bisa dia cuma mengandalkan 1-2 orang aja tuh nggak bisa kayak gitu. Bakal kewalahan. Iya, kalau kewalahan, apalagi kalau misalnya biasanya kalau di kami ini jatuhnya jadi bukan anak berkebutuhan khusus doang gitu, Miss. Jadi misalnya ada masalah apa gitu, datanya ke kita nggak masalah sih. Istilahnya kita juga satu sharing ilmu, 2 nambah ilmu juga kan, kayak gitu sih. Ketiga bermanfaat bagi manusia ya. Iya. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Masya Allah. Iya. Jadi seperti itu. Apa tadi pertanyaan kedua tadi, bagaimana pelayanan sekolah umum? Jadi disatukan di satu sekolah, Satu dan kelas. guru satu kelas, dan GPK ini tidak boleh standby di satu anak, tapi harus mobile supaya anak tidak merasa kok
saya diginiin, ada apa dengan saya gitu ya. Dan harus pembelajarannya juga tergantung, mungkin sesekali ada yang ditarik anak ini masuk ke ruang sumber ya. Saya kebutuhan, dan jangan lupa kalau untuk anak berkebutuhan khusus itu harus ada assessment. Itu yang penting karena kita akan tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa, kebutuhannya itu yang penting itu apa. Dicari gitu. tahu gitu. Iya, pokoknya asik lah Miss. Kalau kita udah terjun gitu. Asik kok. Kayaknya ada yang tertarik. Padahal awalnya dia mau belajar jadi chef ya. chef. Kayaknya mau PLB nih. Enggak, saya nanti kuliah mau ambil psikologi. Jadi lagi mencari jati diri kan. Iya. Ini harus diidentifikasi nih. Sedang mencari apa? Ya udah jati diri. Mencari dia. Iya, mencari apa ya? Inspirasi. Enggak, kalau untuk itu adalah sudah. Habis ini. Baik. Iya, saya tertarik. Memang dari dulu suka, cuma saya nggak punya ilmu. Saya takut salah dalam memperlakukan mereka iya. itu. Itu sama banget. Waktu Anggi masuk pertama tuh, karena backgroundnya psikologi ya. Bener. Kalau psikologi S1 di tempat Anggi kuliah kemarin itu belajar semua rumpun. Jadi maksudnya rumpun itu psikologi kan tidak hanya tentang organisasi industri ya. Ada perkembangan, ada pendidikan, ada sosial gitu-gitu. Nah kebetulan Anggi juga belajar mata kuliah yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Begitu terjun ke dunianya langsung sebenarnya. Iya. Gitu. Saya kan beberapa kali bilang sama Mbak Ori, Mbak Ori, saya punya ilmu sekian gitu. Nanti mungkin dalam prosesnya saya banyak belajar gitu. Iya. Nggak apa-apa. Beliau lebih pengalaman ya. Iya, jam terbangnya sudah tinggi. Enggak, sama-sama belajar Iya, aja. Jam terbangnya sudah. Yang penting mau terus untuk belajar Iya, gitu Iya, aja. bener. Jangan takut salah. Never give up on learning Yes. ya. Salah sumber Something new. inspirasi. Iya kan? Iya. Karena semua itu kan bisa dipelajari. Betul, Karena betul banget. kayak yang sekarang ini lagi digalakkan pemerintah tuh loh, yang guru GPK yang itu kan untuk non PLB. Jadi sebenarnya wali kelas. Itu diharapkan Kayak gitu, bisa diharapkan bergabung juga gitu ya. bisa. Saya nggak Misal tahu. pun di sekolah umum belum ada GPK yang dari PLB gitu kan bisa menangani. Menangani, gitu. jadi tidak harus nunggu GPK. Oke, iya baik. kayak gitulah. Seru. 12 tahun saya mengajar di SD dan beberapa kali menemukan seperti itu. Terus sekarang udah ngajar yang berbeda, jadi pernah juga menemukan lain di level yang lebih tinggi remaja ini ya. Dan memang sih awalnya anaknya memang terlihat aneh gitu dan banyak temen yang mengucilkan gitu, tapi pas saya deketi, pas kebetulan saya nggak ngajar dia padahal, tapi tiba-tiba dia mendekat ke saya. Ada beberapa anak dan itu cowok semua yang dekat ke saya. Bener, sampai mereka lulus. Bahkan ada seorang motivator yang mengatakan, Bu Prilly, kok anak itu bisa begitu banget sama Bu Prilly, deket gitu loh sama anu. Saya nggak tahu Pak, kalau yang satunya memang saya sempat ngajar di SD-nya itu, yang itu sampai sekarang. Nah tapi ya itu, saya lihat, saya cari potensinya. Bahkan sampai sekarang kalau mereka nge-DM atau apa itu mereka ngomongnya bahasa Inggris. Dari 2 anak yang saya tahu mereka punya kebutuhan khusus, kemampuannya di bahasa Inggris luar biasa. Kalau ngomong sama saya ya pakai bahasa Inggris. Nah itu yang terus saya kejar gitu. Dan mereka seneng gitu diajak. Makanya saya pikir nih anak punya kemampuan ini yang harus saya unggulkan. Jangan sampai dia merasa rendah dengan apa yang diperlakukan ke temennya atau dia sendiri seperti itu sih. Alright. Oke. Bagus, seru. Jadi kan kayak misalnya kan balik lagi semua individu itu unik, dia selalu ada kekurangan dan kelebihan. Betul. Mungkin di anak muridnya Miss Prilly bagusnya di bahasa Inggris, jadi itu yang harus memang kita dukung kayak gitu. Gitu ya. Saya pernah sedih ya lihat video yang anak autis yang sudah kuliah kemudian dia dibully teman-teman kuliahnya, tulis sedih banget itu. Yang pernah sampai dimasukkan di tempat sampah, yang pernah viral beberapa tahun yang lalu. Itu film atau kenyataan? Bukan, itu kenyataan. Oh. Jadi anak autis ini kuliah kemudian dirundung sama teman-temannya Di Indonesia apa di di luar? Indonesia. Gitu ya. Tuh, itu kasihan banget gitu loh. Kan kita istilahnya kita tuh dititipin oleh Tuhan anugerah ya Miss. Seperti itu tuh kita nggak bisa memilih kan. Iya, Siapa tahu kan nggak ada yang tahu. Mungkin ada orang yang kaya raya tapi anaknya memang berkebutuhan khusus. Mungkin ada yang dia orang nggak punya tapi juga dititipin anak berkebutuhan khusus. Nggak ada yang bisa memilih yang seperti itu gitu. Iya, luar biasa, seru. Oke, nah Seneng ya? Iya, Kan nggak ada habisnya kalau kita ngobrolin saya kayak gini. dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, jadi pengen belajar juga sama ibu Boleh. kedua ya gitu. Oke, itu tadi pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga saya tadi kan masalah perlakuan nih sekolah umum ke
anak yang berkebutuhan khusus. Sekarang ketiga masalah asesmen untuk penilaian, khususnya dalam hal rapor. Nah, KKM apakah berbeda untuk di sekolah inklusif dari anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus? Apakah penilaian misalnya mungkin kalau ABK berarti standarnya diturunkan, KKM-nya juga diturunkan atau bagaimana? Kalau misalnya kalau asesmen sih bukan penilaian itu lebih ke evaluasi kan. Kalau misalnya KKM sebenarnya di sekolah kita itu karena kita sekolah inklusi, jadi saat ini tuh ada berbagai macam akomodasi untuk penyesuaian anak berkebutuhan khusus itu. Ada misalnya di media, ada akomodasi di materinya, di penilaian dan lain-lain. Itu bisa dipilih sesuai nanti kebutuhan anak di mana. Kalau misalnya di kami itu memang ada KKM khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi misal si A ini KKM-nya 70% nih. Jadi mungkin yang lain 100% ya, yang anak-anak normal. Kalau anak-anak yang berbeda, kita sebutnya berbeda ya, itu punya KKM 70. Jadi ketika anak-anak yang lain lulusnya harus 80, dia udah lulus KKM nih. Nah, anak ini 70% dari 80 itu berapa? Itu dia sudah lolos. Tapi sebenarnya yang paling baik lagi adalah kalau materi atau tugas-tugas evaluasinya itu dibedakan juga. Itu sesuai dengan anak kemampuannya apa kayak gitu. Kalau di kami memang kita tuh sekolah inklusif tapi masih berproses juga. Istilahnya memang belum yang terbaik ya Bu Anggi ya, karena memang semuanya itu butuh proses. Karena memang kita harus melibatkan guru, orang tua, dan itu nggak cuma 1-2 orang gitu loh. Masalah penilaian tadi, masalah perbedaan penilaian ya, standarnya diturunkan, itu memang ada aturan dari pemerintah. Sudah ada. Itu yang pertama. Kedua, perbedaan itu apakah akan berbeda dari setiap anak yang ABK? Misalnya ini anak autis, misalnya KKM-nya 65. Ini anak yang disleksia atau gimana, itu berarti berapa persen gitu ya? Apakah begitu? Apakah pokoknya ABK semua 65, yang normal 70? Apa seperti itu? Tidak. Kalau di tempat kami kita menyesuaikan anaknya. Memang harus agak bekerja keras. Nah, itu saya lihatnya kayak gitu. Saya harus agak bagaimana melihat satu anak nilainya beda-beda seperti itu ya. Harus sedikit bekerja keras ketika kita sudah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Kalau misalnya itu kita ya memang agak berat, tapi memang nggak ada salahnya kita mencoba. Tapi memang untuk saat ini di kami itu masih menggunakan KKM yang khusus. Jadi misal nih si A, si B, si C itu misal satu kelas tuh ada 2. Nah si A 80%, si B 75%. Itu masih di kami seperti itu. Untuk beberapa kasus yang memang anaknya itu memang cukup berat, itu ada komunikasi antara kami, GPK, orang tua dan wali kelas atau guru mata pelajaran. Kita ada kayak gini, Pak, si A ini belum bisa baca. Nanti kalau misalnya ada tugas ini, dia berarti menirukan ya, baru yang sebatas itu. Oh iya, nggak masalah kayak gitu. Nanti akan dinilai sendiri ya, ada kebijakan guru sendiri seperti itu. Baiknya sih sebenarnya kalau untuk pembelajaran sendiri sesuai anak satu persatu. Tapi memang itu kan agak cukup berat ya. Kemarin tuh kita kebetulan ada mendatangkan ahli lagi itu. Karena ilmu itu harus dicas terus, kalau nggak kayak gitu nanti jatuhnya malah so tahu kayak gitu kan. Ada ilmu baru lagi kita, jadi ada range kayak misalnya gini, misalnya ada 40 soal, si anak ini nanti dianggap dapat nilai 100 kalau dia sudah bisa mengerjakan sekian aja kayak gitu. Atau ada rubrik gitu ya. Kemudian misal nih nomor 1 sampai nomor 5 ini tingkatnya gampang dulu, terus 6 sampai 10 agak susah, terus 11 sampai 15 susah, terus yang susah banget. Nah, anak ini nanti kalau bisa mengerjakan sampai 15 aja dia udah 100 kayak gitu. Dapat arahan yang seperti itu supaya memudahkan kalau kita bikin evaluasinya kayak gitu. Istilahnya nggak satu anak satu soal gitu kan, kadang kita juga mumet juga kan kayak gitu. Dapat arahan yang seperti itu ya, semoga saja nanti bisa seiring berjalannya waktu kita juga bisa berbenah diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya Bu Anggi. Tapi nih Kak, sebelum kita ada nih yang pengen dia kayaknya tertarik banget ya. Bagus dong. Kalau untuk berhubungan dengan itunya, oke lah, saya udah jelasan, saya akan gali lebih dalam lagi. Tapi kalau untuk masalah perundungan itu pasti tidak akan ada habisnya. Nah, yang saya mau nih pesan singkat aja dari kakak berdua untuk orang di luar sana, bagaimana caranya untuk tidak merundung gitu loh, teman yang memperlakukan yang baik ya anak
Iya. apa ABK tadi. Quotes lah istilahnya, quotes dari kakak. Quotes. Quotes of the day gitu ya. Quotes ada 2 ya quotes. Kalau dari saya sih, saya kan orangnya sangat berempati ya. Ya sombong ibu. Oh my god. Enggak, ini tuh karena jadi tuh kenapa saya bilang enggak, ini bukan dari saya. Jadi kan saya ada salah satu psikolog ternama di Sangatta gitu. Jadi waktu saya tuh dulu kalau misalkan melihat ibu-ibu hamil gitu ya, saya tuh bisa ngerasa sesak napas loh. Oh gitu. Jadi misalkan saya ngeliat ibu hamil nih ya, saya tuh udah gini duduk tuh sambil gitu-gitu. Teman saya dulu kan nggak percaya, mungkin apa sih Anggi ceritanya gini-gini. Ternyata betul kan, itu karena saya terlalu berempati. Kayak saya tuh ngelihat, ih ibu ini perutnya gendut banget, pasti begah, pasti berat gitu loh. Akhirnya psikolog bilang, kamu tuh terlalu berempati Nggi, coba diobatin gitu. Karena maksud saya tuh gini, jadi ini bisa diterapkan juga untuk mereka yang suka bullying itu ya. Cobalah memposisikan diri kalian, misalkan kalian ada di posisi anak itu gimana. Ya benar. Oke. Karena terus? itu ya kembali lagi seperti yang disampaikan sama Mbak Ori tadi, kita tuh tidak bisa memilih kita mau terlahir seperti apa. Iya, Gimana kalau misalkan kalian ada di posisi anak itu, apakah ketika kalian dibilang A, B, C, D gitu, kalian bisa nggak setegar itulah menerima perkataan orang lain. Ya itu kita Super sekali. memposisikan diri. Ya. Tuh. Dengar tuntunan. Kenapa? Ada luka yang terpendam. menang hari ini, menang dia. Karena setiap individu adalah unik. Ih, mantap. Aja. Nanti tagline-nya setiap individu adalah unik. Itulah. Pokoknya kalau kita tuh bisa menerapkan ke diri kita sendiri, saling menghargai, hidup itu enak kok. Kayak gitu aja sih. Ya itu tadi sense of empathy-nya itu coba dimunculkan. Kalau Anggi sesek, kalau saya nangis. Karena hatinya kecil ya. Gitu. Tapi nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol tentang ini. Masa sih udah 1 jam ya berapa? 1 jam saya aja nggak Saya kerasa. pengennya lanjut deh. Boleh. Iya. Saking penasarannya dengan Jadi ilmu ini. Pelajaran berharga, Iya, ilmu bener. juga buat kita ya. Dan Jadi pesan untuk para orang tua atau masyarakat lah ya, jangan melihat seseorang dari kelemahannya. Padahal kita tidak tahu, siapa tahu dia punya kelebihan yang bagus yang kita tidak bisa ya tadi. Anak autism yang saya kenal kayak seperti itu perilakunya, tapi bahasa Inggrisnya canggih, bahkan melebihi anak yang normal. Iya. Nah, itu luar biasa. Nah, dan banyak ya Miss ya kayak gitu. Kayak misalnya di SD nih banyak pengalaman ya. Kan banyak nih yang biasanya datang kan. Loh, kamu kan dulu yang ini. Terus ngobrol-ngobrol di ruang guru, dia tuh dulu kayak gini loh SD-nya. Tiba-tiba datang udah jadi pengusaha lah, ada yang jadi tentara, kan nggak ada yang tahu kayak gitu. Iya. Roda itu berputar. dan don't judge cover. Salah. Don't judge. Cover. Maaf kebalik. Si pagi habis hujan. Ya. Don't judge book by its cover. Ya. Dan bahasa Indonesia aja lah. Pinter bahasa Inggrisnya dia. Kalau dia memang punya kelebihan itu, pinter ngomong memang. Apa komunikasinya? Taunya dari TK saya, pas masuk SD sering saya ajakin jadi MC, pernah juga di acara Bang Nanda ya. Jadi besar dia jadi dibayar loh dia udah gitu. Kan keren kan, berarti kan. Ketemu lagi sama dia di SMP, tak ajakin lagi. Tapi memang potensinya bagus. Nah itu ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangannya Intinya tadi adalah cerita singkat kenapa saya bisa jadi host di sini. Itu. Iya, tapi seru itulah hidup ya. Saya juga merasa ada kekurangan saya gini, tapi awalnya saya juga gitu. Saya punya kekurangan memang ada secara fisik gitu. Tapi kemudian saya sempat takut, saya bisa nggak ya dapetin masa depan lebih baik. Tapi saya itu tadi, I have to focus on my strength gitu ya, instead of my weakness gitu. Saya harus fokus di kelebihan daripada kekurangan saya. Ya benar. Itu yang penting banget kan kayak gitu. Itu guys, semangat ya. Semangat. BK gitu. You are unique gitu. Nanti dong kalau kita mau closing kita dadanya gini ya. Oh, Ya, dadanya gini, dadah. apa nih artinya nih? Dadah. Oh, dadah. Tepuk tangan, sorry, tepuk tangan. Maksudnya Kalau gimana? misalnya mau tepuk tangan, kita bisa kayak gini. Biasanya kalau kita lagi kumpul di webinar kayak gitu, ada yang anak berkebutuhan khusus, kita tepuk tangan aja. Kayak gitu. Kita lagi diajarin nih, Miss. Khusus untuk Tepuk ini tangan. bukan untuk Misalnya yang tunarung wicara, kayak Oh. gitu. Dah, Ini tepuk tangan hebat. Kayak terus tadi gitu. I love you gimana? Love you. Aku mau gini aja deh. Siapa tahu ditonton. Ya siapa yang nonton? Oh gitu. Dia kalau Nanti dia kapan-kapan kita belajar kalau ada waktu lagi bahasa waktu isyarat di sini dong, ya, bisa waktu di sini. boleh. Jadi, ya
mungkin ini awal pertemuan kita pertama ya Sobat Edu dengan Bu Ori dan Bu Anggi. Nanti kita undang lagi dengan segmen atau tema yang berbeda. Oke, boleh. Kalau sekarang kan temanya adalah pelayanan anak di sekolah umum atau yang disebut inklusif. Nanti kita beda cari tema lain ya Li ya. Nggak bisa disyarat tadi ya. Insya Allah. Saya Mungkin juga mau belum belajar, Miss. pinter-pinter banget. Nanti yang dasar-dasar dulu ya. Oh, Boleh. boleh. Yang dasar-dasar lagi. Yang penting sama I love you gitu. I love you. I love you tuh gimana? Kita sama-sama I love you. Oh gimana? Sama-sama. Sama-sama. Oh. Yo. Terus bro. terima kasih. Terima kasih. Oh, oke. Masih katanya mau senjauh gitu. Oh, sama-sama. I love you. Aku balikin. Oke, gimana nih? Baik, kita tutup deh kayaknya sesinya. Aduh, sedih padahal pengen lebih lanjut lagi. Udah ya? Cuma Oke. karena waktu sudah habis, jadi kita tutup sesi ruang ngobrol pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan tema yang berbeda. Nanti kita akan belajar bahasa isyarat lagi. I love you. Dah.